Sebelum mulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saat teduh selesai. Pujian pertama kita nomor 88, Dunia Gemar dan Soraklah. Dipersilakan untuk bangkit berdiri. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri jantungmu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerah-Nya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib kasih-Nya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Lauf Semuen. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur di malam hari ini kami bersama-sama dengan pemuda-pemudi remaja boleh berkumpul semua karena anugerah-Mu. Pada malam hari ini kami boleh mengingat dan memperingati kasih-Mu yang begitu besar, bahwa Engkau telah memberikan putra-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Di malam hari ini kami boleh merayakan dan kami boleh bersukacita karena Yesus telah menyelamatkan kami dan telah mati untuk dosa-dosa kami dan mati di kayu salib. Terima kasih. Ada kelahiran, baru ada kematian daripada Tuhan Yesus. Ada kelahiran, baru ada kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami bersyukur di malam hari ini pemuda-pemudi boleh dikumpulkan. Roh Kudus boleh bekerja di dalam lubuk jantung mereka dan mereka boleh memuji, menyembah Engkau. Dan bahkan mereka boleh menerima kebenaran firman-Mu dan bahkan mereka boleh menerima Tuhan Yesus di dalam lubuk jantung mereka. Terima kasih. Kami akan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan baca bertanggapan di Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Di Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Ayat pertama saya membacakan dan ayat selanjutnya kalian yang bacakan, dan di ayat terakhir kita sama-sama membacanya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, sama-sama, Maha Tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi, yaitu dahulu di kota Daud. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pengurus remaja pemuda. Lagu dibawakan adalah Dengar Malaikat Nyanyi. Selanjutnya pengumuman. Yang pertama, selamat Natal untuk kita semua. Semoga Natal ini memberikan kita damai Allah di dalam Yesus. Selanjutnya, hadirilah Natal umum GAPI Kalvari Kuburaya Sabtu 25 Desember jam 9 pagi. Dan CMC tanggal 31 Desember dan 7 Januari akan diliburkan. CMC akan kembali diadakan pada tanggal 14 Januari tahun Tuhan 2022. Yang terakhir, selamat datang untuk yang pertama kali datang ke dalam persekutuan remaja pemuda diundang untuk bangkit berdiri.
Selanjutnya, mari kita memuji Tuhan dengan persembahan sambil menjalankan persembahan. Kita buka pujian 108, Hai Mari Berhimpun, yang akan dibawakan oleh Lorencia dan Carita. Hai mari berhimpun, bersukari, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bala surga pun bernyanyi. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya Yesus, Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus, terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Selanjutnya kita akan doa persembahan yang dipimpin oleh Lausa Rudi. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat datang ke rumah-Mu untuk berkebaktian Natal Komisi Remaja Pemuda. Ya Tuhan, kami mohon pertama-tama kiranya Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di tengah-tengah ibadah ini kami menyembah Engkau dengan persembahan. Kiranya persembahan yang dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menolong para remaja pemuda agar dapat mempersembahkan diri mereka sebagai korban yang hidup yang berkenan di lubuk jantung-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Zakaria dengan tema For Your Peace atau Untuk Damai-Mu. Saya mengucapkan selamat Natal untuk semuanya. Kok nggak ada suaranya ya? Selamat Natal semuanya. Nah, gitu baru ada suaranya. Saya dari tadi ada lagu
dunia gemar dan soraklah. Tapi semua pada dunia gemar. Jadi lagu tidur. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal untuk kita, dan kita hari ini akan membahas sebuah tema yang saya beri judul #FYP. Nah, yang senyum-senyum udah tahu itu hashtag apa ya. Oke, sebelumnya kita akan meminta Tuhan untuk menolong kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami bersama-sama dengan remaja-remaji di sini bisa berkumpul di sini untuk menyembah Engkau. Khususnya kami ingin merayakan Natal. Kami memohon Kau yang memimpin saat kami melihat firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami memohon segala hikmat dari Engkau dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat kita membicarakan soal Natal, kira-kira saya ingin bertanya satu hal. Apa yang kamu lakukan untuk kasih tahu ke orang lain kamu sedang merayakan Natal? Apa yang kamu lakukan sehingga orang lain tahu, oh kamu lagi merayakan Natal nih? Apa yang biasa kalian lakukan? Setidaknya kalau saya melihat di sinilah, saya melihat ada 3M. 3M. Satu, ada namanya mendekorasi. Ya kan? Kita lihat ada gereja didekorasi, rumah-rumah didekorasi dengan segala pernak-pernik Natal. Jadi orang lihat, oh, lagi merayakan Natal. Hal kedua biasa adalah memperdengarkan lagu Natal. Di setel lagu Natal kenceng-kenceng sehingga semua orang dengar, oh, dia lagi merayakan Natal. Atau ketiga, menyediakan. Nah, menyediakan apa? Misalnya makanan dan minuman. Ajak orang datang ke rumah, sediakan makanan, minuman datang. Supaya apa? Mereka tahu, oh kita lagi Natalan. Sebagian kita mungkin melakukannya, sebagian kita tidak. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Bukan dosa saat kita melakukan hal itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kalau fokus kita hanya memberitahu kita sedang merayakan Natal, itu salah loh. Salah. Kenapa? Karena fokus kita sebenarnya adalah bagaimana orang tahu kita ada Natal di hati kita. Itu yang paling penting. Jadi bukan masalah mendekorasi pohon, mendekorasi rumah, mendekorasi ruangan, bukan. Tapi yang harus didekorasi adalah mulut kita. Ngomong sama orang. Orang tahu gak kamu adalah seseorang yang ada Natal di dalam hatinya? Kalau ngomong kamu kotor, ngomong kamu jatuhkan orang, ngeledek orang terus, gimana orang bisa lihat kamu ada Natal di hati kamu? Bukan hanya mendekorasi ruangan, tapi kamu harus dekorasi sikap kamu. Bukan hanya menyalakan lampu-lampu kelap-kelip, tapi nyalakan cahaya di hidup kamu sehingga orang lihat kamu ada Natal, kamu berbeda dengan orang yang lain. Bukan hanya merayakan Natal, bukan hanya orang Kristen, tapi ada Natal sendiri di dalam hidup kamu. Hidup kamu akan bercahaya seperti lilin-lilin kecil, sehingga orang di tengah kegelapan bisa lihat, ini adalah orang Kristen sejati. Bukan hanya orang yang ikut-ikutan merayakan Natal, supaya orang lihat kamu sedang Natalan, bukan. Dan bukan untuk memperdengarkan hanya lagu-lagu.
tapi memperdengarkan kabar baik untuk orang lain. Kasih tahu orang tentang Natal. Dan bukan untuk menyediakan sesuatu supaya orang yang datang bisa makan, bisa menikmati segala sesuatu, bukan. Tapi untuk menyediakan waktu kepada mereka untuk menjelaskan apa itu Natal. Hari ini kita akan lihat Natal itu seperti apa. Apa tujuan Natal itu ada di dunia ini? Nah, tema yang saya berikan adalah #FYP. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Gak ada yang tahu atau pura-pura gak tahu supaya gak ketahuan. Apa itu FYP? Saya pun baru tahu 2 bulan lalu. Jadi ada teman saya mengirimkan satu link. Begitu link itu saya buka, apa yang dibuka? TikTok keluar. Nah, waktu buka TikTok, saya lihat apa itu TikTok dan saya coba. Yang saya heran, setiap postingan dari TikTok ada ini, hashtag ini, FYP, FYP, FYP. Apapun cerita dari video itu, apapun jenis videonya, komedi, prank atau segala macam, tetap ada itu, FYP. Saya pun penasaran, apa itu FYP? Makanya saya cari. Oh, ternyata artinya itu for your page. Atau kalau dalam bahasa Indonesia masuk beranda. Kenapa orang harus kasih hashtag itu, tagar FYP? Supaya video yang diposting akan masuk ke beranda orang lain, sehingga orang lain bisa lihat video yang kamu buat. Dan alhasil orang yang pakai hashtag ini bisa nanti lama-lama banyak followernya, bisa semakin terkenal. Itulah fungsi hashtag ini. Tapi semua hashtag, semua orang yang mengupload video di TikTok, semua mengupload FYP. Tahukah kita, ternyata saya juga baru baca, TikTok telah menjadi media sosial nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena tahun ini saja orang yang stream atau akses TikTok lebih banyak dari Google. Bayangkan, Google aja sudah kalah sama TikTok. Ini saya lihat di berita ya. Artinya tagar ini, hashtag ini banyak yang tahu. Makanya saya tanya, siapa yang tahu? Banyak yang senyum aja, nggak berani angkat tangan. Nah, kenapa saya memberi tema FYP, for your peace, bukan for your page? Karena Natal adalah ini. Setiap Natal kamu harus ada hashtag ini di dalam Natal kamu. Hashtag Natal kamu bukan makan-makan, hashtag kamu bukan pohon Natal, hashtag kamu bukan Sinterklas, bukan kado Natal, bukan. Tapi ini, hashtag ini ada sejak Tuhan Yesus lahir. For your peace. Artinya apa? Untuk damaimu, untuk kedamaianmu. Karena kita akan mempertanyakan sebuah pertanyaan penting tentang tujuan Natal. Kenapa Natal harus ada untuk kita? Sebenarnya jawabannya sudah ada, tapi kita akan lihat dari ayat yang kita tadi baca. Tapi fokus saya hanya ada di ayat 14. Kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Izinkan saya mengoreksi sedikit. Di sini harusnya kita kemuliaan Allah. Kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan kehendak baik Allah terhadap manusia. Mungkin terjemahan yang lebih tepat seperti itu. Nah, kata ini atau ayat ini adalah tujuan Natal yang digaris bawahi. Apa tujuan Natal? Ayat ini. 1. Kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu ada damai di bumi. Ya,
Jadi Natal tentang apa? Tentang bagaimana kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, pernah gak kita berpikir, kalau kita lihat ayat 1 ya, pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh bumi. Lalu di ayat 2, inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Pernah kepikiran gak, kenapa Tuhan Yesus harus lahir di pemerintahan Kaisar Agustus? Dan tepat juga di mana wali negerinya Quirinius. Pernah kepikiran? Kenapa Tuhan Yesus tidak lahir di zaman sekarang? Kenapa Tuhan Yesus harus jadi orang Yunani? Yahudi, maaf saya. Yahudi. Kenapa Tuhan Yesus harus jadi orang Yahudi? Bukan orang Amerika, bukan orang Belanda, bukan orang Cina. Kenapa? Ini yang harus sebenarnya kalian pikirkan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa Tuhan Yesus lahir di pemerintahan Roma? Kenapa? Semua itu ada jawabannya dan ada alasannya. Kalau kita melihat cerita Natal yang saya tidak akan membahas panjang lebar, tapi saya kasih sedikit rincian kecil di mana kita tahu malaikat memberitahu kepada Yusuf, ya kan? Kalau di kitab Matius, bahwa tunangannya hamil dan yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dan kepada Maria, malaikat Gabriel kasih tahu, kamu yang mendapatkan kasih karunia dari Allah akan melahirkan juru selamat. Lalu kita tahu, bukan? Setelah itu Yusuf dan Maria saat bertunangan, Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam supaya dia tidak malu. Tapi Tuhan berkata lain. Yusuf suruh mempertahankannya. Nah, di situasi itu Yusuf dan Maria, pasangan ini sedang berada dalam pemerintahan Kaisar Agustus. Dan Kaisar Agustus saat itu sedang membuat pertama kali namanya sensus penduduk. Dan bersama wali Quirinius, wali negerinya Quirinius di Syria, mengadakan sensus penduduk yang memaksa Yusuf dan Maria harus ke Bethlehem, kota asalnya. Kenapa? Mau disensus. Sesuai, kalau kita punya KTP, kita punya namanya alamat rumah kita. Waktu sensus ada, kita harus ada di rumah supaya bisa tahu kita benar tinggal di sana. Makanya Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem. Dan kita tahu kalau seseorang, dua pasang dan satu membawa wanita hamil, seberapa lama perjalanan mereka? Pokoknya lebih lama dari orang biasa. Dan karena semua orang di seluruh dunia kembali ke kota masing-masing, Bethlehem yang kota kecil itu menjadi penuh. Penginapannya sudah di full book. Tidak ada lagi tempat. Makanya waktu Yusuf dan Maria sampai, mereka tidak punya lagi tempat. Makanya harus di kandang binatang. Dan kandang binatang tidak seperti yang kita lihat di TV-TV seperti jerami seperti itu, enggak. Kandang binatang sebenarnya di situ maksudnya ada tempat makan binatang. Jadi Tuhan Yesus lahir di tempat makan binatang dan biasanya terbuat dari batu. Kalau saya tahu dan pengalaman saya, bayi itu sangat perlu kehangatan. Begitu lahir ya, biasa tuh harus dihangatkan di tempat yang hangat. Bayangkan Tuhan Yesus waktu lahir, dia lahir di batu loh. Digeletakkan di batu, walaupun ada lampin, tapi di batu. Kenapa harus seperti itu? Alasannya sederhana.
Karena Tuhan Yesus harus lahir di pemerintahan Roma 30 tahun. Selanjutnya Tuhan Yesus harus mati. Kenapa harus pemerintahan Roma? Kenapa enggak pemerintahan lain? Alasannya sangat sederhana. Hukuman salib untuk hukuman mati orang hanya ada di pemerintahan Roma saat itu. Tidak ada di pemerintahan lain. Kalau misalnya Tuhan Yesus ya, ini hanya misalnya. Tuhan Yesus lahir saat ini. Hukuman matinya beda loh, bukan disalib. Hukuman matinya ada yang ditembak, ada yang diracun, ada yang digantung. Tuhan Yesus sudah dinubuatkan Alkitab, dia harus mati disalib. Maka Tuhan Yesus harus secara spesifik harus lahir di pemerintahan Roma. Dan di situ akhirnya setelah dia melayani, dia mati disalib. Itu tujuan kenapa daftar kelahiran Yesus dimulai dari pada waktu Kaisar Agustus. Nama yang untuk kita nggak ada yang pentingnya loh. Nggak penting kan Kaisar Agustus ini untuk kita? Nggak ada. Tapi sangat penting untuk sejarah kita. Sangat penting untuk kasih tahu kita bahwa Natal itu bukan ciptaan manusia. Natal itu benar-benar ada. Kalau kita tahu lagi ada polemik di mana banyak orang dikatakan nggak boleh ngucapin Natal ya, nggak boleh. Nggak boleh ikut ke perayaan Natal. Padahal kita tahu Natal bukan buatan manusia. Kita tahu tahun ini tahun berapa? 2021. 2021 diambil dari mana sih? Kenapa bisa ada tahun 2021? Dihitung dari mana? Dihitung dari Tuhan Yesus lahir. Jadi secara tidak langsung seluruh dunia yang memakai kalender 2021 mengakui bahwa Natal itu ada. Dan apa tujuan Natal? Tujuan Natal secara sederhana adalah supaya Tuhan Yesus lahir menjadi juru selamat manusia. Nah, ada 3 hal yang sederhana saya akan jelaskan bagaimana kita bisa memahami Natal atau memahami tujuan Natal dan meresponi Natal itu. Saya memberinya 3T. T yang pertama adalah terima Yesus. Kenapa? Karena waktu Tuhan katakan di sini, waktu malaikat di sorga, bala tentara sorga memuji Allah saat pengumuman itu dinyatakan, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Pertanyaannya, apakah di bumi, di dunia ini sudah ada damai? Udah belum? Kalau kita masih pakai masker, artinya kita belum ada damai loh. Kenapa? Karena masih ada virus corona saat ini. Masih ada sebagian takut dengan itu. Ada damai? Enggak ada damai. Apakah tidak ada perang sama sekali di dunia ini? Ada. Lihat Timur Tengah kalau kita lihat berita. Perang. Lalu saat Natal tiba, waktu Tuhan Yesus lahir, kenapa malaikat bisa bilang di bumi ada damai? Apa maksudnya? Damai itu bukanlah situasi, tapi status. Status ya, beda situasi dengan status. Contohnya, misalnya saya berantem dengan adik saya, ya kan, berantem, bertengkar kami. Tapi kami diam-diaman. Kami tidak saling pukul. Tidak. Diam saja. Dan kami tahu permusuhan. Tapi secara situasi tidak ada pertentangan, tidak ada
baku hantam, nggak ada. Seperti damai. Tapi kami tidak saling ngomong. Apakah itu damai? Tidak. Maka kedamaian bukan situasi tapi status. Nah, apa maksudnya? Tuhan kasih kita kedamaian. Apa maksudnya bumi ini ada damai? Karena saat Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus akan mati untuk manusia. Dan kalau kita melihat di kitab Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sederhananya, saat Natal tiba, Natal adalah cara Tuhan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Loh, emang saya kenapa dengan Allah? Kenapa kita dengan Allah? Tahukah kita, Allah itu, Tuhan itu marah dengan kita setiap hari loh. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Manusia yang berdosa ini pantas untuk dihukum mati. Dan Tuhan marah sama kita. Siapa yang tidak melakukan dosa satu hari? Nggak ada. Pikiran kita jahat, omongan kita jahat, perbuatan kita jahat. Dan Tuhan marah sama kita. Tuhan telah menjadi musuh kita sejak kita lahir. Kenapa? Karena Tuhan membenci dosa dan kita ada dosa. Dan Tuhan itu adalah pencipta langit dan alam semesta. Jangan pernah berpikir, gak apa-apalah saya musuh Tuhan. Toh banyak orang musuh Tuhan. Yakin gak apa-apa? Gak apa-apa dengan status musuh Allah nih. Coba, contohnya ya, kamu di sekolah. Seluruh guru kamu membenci kamu. Kamu pikir kamu sekolah akan rasa damai? Enak, senang gitu. Semua guru saya benci saya. Kepala sekolah saya benci saya. Apakah ada damai? Musuh saya semua terus, guru-guru. Enggak. Bisa-bisa nilai kita anjlok, habis. Contohnya kalau Presiden Jokowi musuh kita. Dan seluruh Indonesia tahu Presiden Jokowi musuh kita. Apakah kita merasa damai? Enggak. Dan coba bayangkan Tuhan, pencipta seluruh dunia ini, dia sedang bermusuhan dengan kamu. Damai? Ada damai? Rasa damai? Enggak ada. Karena kita semua pantas mati. Kita semua pantas dihukum di neraka. Tapi Tuhan berbelas kasihan sama kita. Dia ingin selamatkan kita. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita tidak lain, tidak bukan harus ada yang menggantikan hukuman kita. Tapi harus manusia. Makanya Tuhan Yesus harus lahir ke dunia. Karena Tuhan tidak bisa mati. Makanya Tuhan Yesus harus lahir di malam Natal. Untuk apa? Untuk nantinya mati untuk kita. Maka saat kita melihat Tuhan Yesus lahir untuk kita, untuk damai kita, supaya kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita mendapat damai dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh-musuh Allah loh, kalau kita terima Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati gantikan kita di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus diselamatkan. Dengan cara apa? Diselamatkan, dihapus semua dosa kita. Sehingga kita diangkat jadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi musuh, bahkan kita disebut ahli waris Allah. Makanya saat kita mati, Tuhan akan bawa kita ke surga. Kenapa?
Surga itu milik kita. Nanti kita masuk ke Yerusalem baru, itu milik kita. Kenapa? Karena Allah Bapa kita. Kita anak-anaknya, kita punya hak. Kita punya tempat yang Tuhan sediakan. Makanya Natal bukan soal cerita-cerita Natal saja yang kita tahu bertahun-tahun. Tapi kita harus tahu hashtagnya Natal. For your peace. Untuk damai kamu. Damai apa? Damai kamu dengan Allah. Supaya setiap kita yang percaya, yang terima Yesus, mendapatkan hidup yang kekal dan dosa kita dihapus. Itulah Natal. Itu maksud dari Natal. Dan bukan hanya damai dengan Allah yang Tuhan berikan. Selama kita hidup di bumi, kita jangan lupa, kita banyak orang lain di lingkungan kita. Ingat, Natal itu bukan hanya untuk your page, untuk halaman kamu. Artinya tempat kamu lihat di HP, bukan. Natal itu untuk dibawa ke teras rumah kamu, ke beranda rumah kamu. Artinya keluarga kamu semua juga harus terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan kita sendiri, tapi Tuhan ingin menyelamatkan kita dan satu keluarga seisi rumah kita. Tapi seiring kita hidup dengan orang lain, pasti ada namanya pertikaian, permusuhan, marahan. Pasti dengan teman kita pasti ada kita marahan. Semakin kita mengenal orang lain, semakin dekat kita dengan orang lain, kita akan semakin sering bentrok loh. Alkitab katakan besi menajamkan besi. Gimana besi bisa ditajamkan? Dengan besi diasah. Besi menajam besi. Artinya semakin kita dekat dengan orang, kita akan sering bentrok. Kalau kita nggak mau tahu orang lain ya, misalnya, udahlah siapa dia, kita nggak akan bentrok sama dia, karena kita nggak peduli sama dia. Semakin kita peduli dengan orang lain, semakin kita dekat dengan sahabat kita, teman kita, pasti sering namanya bentrok. Nah, Alkitab katakan, damai dengan Allah itu udah cukup untuk kita. Tapi saat kita hidup di dunia, jangan hanya damai dengan Allah. Natal ini harus buat kita damai dengan semua umat manusia. Kalau saya bacakan satu ayat, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. 14a. Dan Roma 12 ayat 17-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan yang kedua adalah teladanilah Yesus. Maksudnya apa? Kita harus menjadi orang yang berdamai dengan orang lain. Kita di dunia ini bukan cari musuh ya, tapi kita harus berdamai dengan orang lain. Dan Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas, semua itu tergantung kepada kita. Kedamaian itu tergantung kepada kita, bukan kepada orang lain. Kalau kita orang percaya, kita sudah terima Yesus, kita bisa meneladani Yesus, sifat-sifat Yesus ada di dalam kita, kita bisa menjadi seperti Yesus. Apa maksudnya tergantung kita? Apa maksudnya berusahalah hidup damai dengan orang lain? Pertama, jika kita bentrok sama orang lain, marahan sama orang lain, minta maaf dulu. Saya kan gak salah loh, masa saya harus minta maaf dulu? Alkitab katakan, kalau itu tergantung sama kamu yang lakukan. Kalau ternyata kamu tidak salah, mereka yang salah, dia yang salah, urusan dia dengan Tuhan. Yang pasti, setiap pertikaian, bentrok, marahan, berantem dengan orang lain, dua-duanya salah. Oke? Saya kasih tahu ya.
Kalau kamu berantem sama orang lain, dua-duanya salah. Misalnya orang maki kamu kan, kamu maki balik, nah salah kan? Kalau orang maki kamu, kamu berkati dia, itu yang benar, nggak akan ada berantem. Tapi dia marah sama kamu, kamu ikut marah sama dia, jadi berantem. Makanya setiap permasalahan pasti dua-duanya salah. Kenapa? Karena semua tergantung sama kita. Kita bisa aja nggak jadi marahan loh kalau kita sabar. Kalau kita tidak iri, kalau kita mau mengalah, tidak akan terjadi pertikaian. Tapi ketika kita dengan ego kita masing-masing kita berantem sama orang, saya mau benar, dia benar, bentrok, pasti jadi berantem. Makanya hal itu tergantung sama kita. Firman Tuhan katakan, kamu minta maaf dulu. Tuhan Yesus salahkah dia disalib? Enggak. Dia tidak salah, tapi dia mau disalib untuk kita yang salah. Itulah teladan Yesus. Kalau kita berantem untuk mendapatkan perdamaian, minta maaf dulu. Bisa gak? Minta maaf dulu loh. Susah loh. Ego kita loh, minta maaf. Saya gak salah. Tapi Tuhan menuntut kamu minta maaf dulu. Dia mau maafkan, tidak maafkan, itu urusan dia sama Tuhan loh. Yang penting bagian kita tergantung pada kita, kita maafkan dia dulu. Kedua, kamu harus mengampuni. Kalau orang itu minta maaf sama kamu, duluan, ampuni dia. Walaupun dia ulang lagi, lakukan lagi, ulang lagi, lakukan lagi, ulang lagi, lakukan lagi. Udah bilang, udah saya janji nggak lakukan lagi, lakukan lagi. Kita marah sekali. Dia minta maaf, maafkan. Kenapa? Karena itu teladan yang kita tiru dari Tuhan Yesus. Berapa lama dan berapa sering setiap hari kita minta maaf sama Tuhan loh untuk dosa-dosa kita? Tiap hari. Kalau kita jadi Tuhan ya, kalau kita bosan loh dengar orang melakukan hal yang sama, berulang-ulang, dikasih tahu nggak boleh gini ya, dia lakukan, kita kesel lama-lama, dilakukan lagi. Tapi kalau dia minta maaf, entah dia benar-benar minta maaf atau dia pura-pura minta maaf, maafkan. Itu tugas kamu. Semua tergantung sama kamu. Kenapa? Kamu adalah murid Tuhan Yesus. Jadi Natal ini ingatkan kamu for your peace, untuk damai kamu dengan orang lain. Semua tergantung sama kita. Mengalahlah. Mengalah bukan berarti kalah loh. Tapi itu yang terbaik. Ampunilah. Walaupun dia melakukan kesalahan yang diulang-ulang, ampuni. Itu bawa teladan Yesus. Yang ketiga, T. Yang ketiga adalah di sini katakan, jadilah pembawa damai. Turuti Yesus. Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Kita percaya Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah. Artinya secara otomatis kita harus menjadi pembawa damai. Apa maksud pembawa damai? Pembawa berita Natal. Natal yang kita dengar hari ini, Natal yang kita dengar kemarin, atau kapanpun juga kita dengar tentang Natal, ingat, kabarkan untuk semua. Ibaratnya kamu masukkan tagar ini ke hidup mereka, sehingga hidup mereka dapat tagar ini. Oh, FYP, Tuhan Yesus untuk damai saya telah mati, Tuhan Yesus untuk damai saya telah lahir.
Makanya saat kita lihat tagar ini, saya kasih supaya kita ingat. Karena kenapa? Setiap kamu nanti buka sosial media, terutama TikTok, kamu ingat FYP, kamu ingat ini. Natal untuk damai kamu. Pertama, terima Yesus. Kita harus terima Yesus. Kenapa? Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita ada musuh Allah. Yang kedua, kita harus teladani Yesus dengan apa? Dengan mengalah, dengan mengampuni. Yang ketiga, kita harus turuti perintah Yesus menjadi pembawa damai. Kalau kita ikuti semua hal ini, Natal kita bukan hanya sekedar perayaan, tapi Natal kita ada satu momentum untuk ingatkan kita bagaimana kita bisa membawa damai, menjadi damai, dan membuat orang berdamai dengan Allah. FYP, for your peace. Ingat, hashtag ini selalu saat kamu membuka sosial media kamu dan melakukan apapun juga, ingat hashtag ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk bagaimana Engkau telah memberikan kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sehingga firman yang kami boleh dengar sama-sama, kami bisa renungkan kembali dan kami bisa menerima semua dari firman-Mu ini. Khususnya untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, Engkau yang tolong berbelas kasihan sehingga mereka bisa menjadi anak-anak-Mu juga dengan menerima Tuhan Yesus. Dan ajak kami semua yang percaya Tuhan Yesus bisa meneladani Yesus dalam hidup kami, menjadi pembawa damai untuk banyak orang. Kami berdoa dan bersyukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada liturgos saya persilakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian terakhir kita, yaitu Mari Tuturkan Kasih Yesus. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi untuk Allah, sejahtera bagi manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Ketika Yesus puasa di padang tandus bersang, untuk dosaku ya digoda, tetap teguh ya menang. Tuturkanlah karya Tuhan, penuh derita sengsara, dihina penuh nestapa, ditolak oleh manusia. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, matinya nista dan aib, namun ia bangkit pula.
dan kasih-Nya yang sudah dinyatakan bagiku, yang menggantikan dan beriku hidup yang kekal. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar. Selanjutnya kita akan mengadakan games yang akan dijelaskan oleh Lausa Stefani. Halo semua. Hai. Semangat nggak mau main game? Hah? Nggak semangat ya? Jawabannya semangat. Semangat nggak? Oke, kalau siap, kita mau main apa ya? Oke, sebelumnya kita akan lihat. Tadi temanya apa ya? Apa tuh? Oke, sekarang permainnya FYP. Apa itu? Kita lihat ya. Oke, apa ini? Find padlock key. Find your padlock key. Artinya, temukan padlock apa padlock? Gembok. Key, kunci gembok. Apa permainannya? Find your padlock key. Oke? Udah selesai permainannya. Udah ya? Udah tahu kan? Udah. Oke, belum ya? Sebelumnya mari kita mulai. Peraturan permainan. Satu-satu ya. Oke, kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, langsung mau panggil. Sebelah situ ya. 1, ini kelompok 2. Soalnya kan ini diisikan. Kelompok 3 di sana ya. Oke. 1, 2, 3. Oke? Ingat? 1 di sana. Kalau kamu langsung maunya cepat ya, oke. Buka telinganya, yang cepat ya, harus langsung cuman cepat-cepat aja ya. Oke. 1, 2, sebelah ujung sana, 3. Lorencia sama itu minggir dulu ke situ. Geser dulu. Oke. Oke ya. Langsung mau panggil Lorencia tim 1. Elnatan tim 1, Carita tim 2, Agung tim 2. Terus yang tim 3, In dan Acoy. Tim 3 di sana. Oke, ini yang menjadi ketua kalian. Oke? Yang tim 1, Lorencia, Elnatan, tim 2, Carita dan Agung, yang tim 3, In dan Acoy. Oke, di depan. Oke, sekarang kita akan bagi. Duduk dengan manis, kita bagi mulai dari Cantika. 1. Terus yang baju merah. 2. Siapa? 2. Pinggir langsung. 3. Marcia. Langsung ke 3. Stefani. 1. 2. Nando. 3. 3 sana. 1, ini 2, ini 3. Lagi. Kelvin 1. Kelvin 1. Ke 1. Langsung. Biar gampang. 1. Steven 2. 3. Yang hitam, baju hitam. Lo nggak tahu namanya. Hitam.
Satu. Okta, 2. Siapa? 3. Yang baju hitam, 1, 2, 3. 3 yang baju hitam. 3. Yang baju merah, 1. Ayo. Oke. 1 ya. 2, Asen. 3. Cepat, bergeraknya cepat. 1. Terserah lo saya lonjok. 2. 3 yang pakai garis-garis. Ayo. 1, 2, 3 Helena. 1, 2, 3. 1 Michael. 2 Lucy. 3 yang pakai baju kotak-kotak. Yang pakai sweater 1. Sudah semua ya? Oke, pindah boleh geser ke sini. Ke sini geser. Oke, 3. Oke. Next. Alkitab. Siapa yang tadi pinjam Alkitab di gereja? Tolong balikan dulu. Yang pinjam Alkitab dari sana. Yang pinjam Alkitab dari sana. Yang pinjam dari sana balikan. Yang pinjam Alkitab dari gereja balikan. Oke? Sekarang siapa yang bawa Alkitab? Keluarkan. Nggak boleh handphone. Alkitab yang bentuk Alkitab, buku yang bentuk buku, yang Alkitab. Siapa yang bawa? Itu aja yang modal kalian ya. Kamu punya Alkitab, 1 berarti 1. Oke? Satu kelompok kamu ini ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu kelompok kamu semua. Lihatin lo kelompok kalian yang mana aja. Lihatin mukanya, yang mana nih teman saya nih. Kenalan dulu. Coba, udah lihat kira-kira yang mana teman kamu? Jangan ketukar ya temennya ya. Oke? Ya? Oke. Stopwatch. Siapa yang punya HP? Yang ketuanya aja lah. Taruh stopwatchnya di depan. Siapin stopwatch in atau acoy boleh? Ditaruh di depan sini maksudnya. Nah, di depan kamu aja tuh. Di depan bangku kamu. Nah, udah siap? Nanti kalau lo bilang mulai, baru mulai ya. Belum, sekarang belum. Lo jelasin dulu. Oke, next. Oke, barang-barang. Kamu lihat banyak barang kan? Nah, ketika banyak barang, kamu tahu di mana. Nanti kamu boleh diacak-acak. Maksudnya diacak-acaknya dipindahkan. Bukan diacak-acak ya, jangan. Maksudnya dipindahkan dulu. Kamu mau cari sesuatu misalnya, atau mau lihat sesuatu, kalian boleh dari sini pindahin ke sini. Tapi setelah kamu sudah lihat tidak menemukan apa-apa, kamu balikan lagi, ya? Oke, mengerti? Jangan dirusak juga, ya. Hati-hati. Oke, next. Dan yang diperlukan adalah akal dan kerjasama, ya. Langsung nggak mau banyak jelasin tentang peraturan dari permainan ini. Kamu harus menggunakan pikiran kamu karena kamu sudah dewasa, oke? Kamu harus pikir sendiri, oke? Sam, next. Oke. Stage 1. Nah, sekarang kita mau mulai sebentar lagi, oke? Pos, tahu pernah main pos 1, pos 2, pos 3 yang di CMC pernah? Ada yang pernah? Nah, hampir seperti itu. Pos 1, pos 2. Nggak tahu ini posnya ada berapa. Ya. Nggak tahu lo posnya ada berapa ya. Nggak mau kasih tahu kamu. Oke. Kamu harus menemukan amplop. Dan amplop itu, di amplop itu, amplop tahu dong? Tahu dong amplop. Di amplop itu ada, next. Ada seseorang. Seseorangnya siapa ya? Coba lihat, kamu lihat, langsung nggak jelasin. Pokoknya ada seseorang kamu temui dan kamu tanya, nggak tahu lah, tanya ke, mau apa ke, mau ngapain ke, kamu pikir sendiri lah ya. Langsung nggak mau kasih tahu kamu, pikir lah ya. Kamu mau apain tuh orang gitu? Apa kamu mau ngapain? Langsung juga nggak tahu. Oke, next. Nah, ketika kamu melihat sesuatu seperti ini, kode atau rumus 2, 27, 19, 25. Artinya apa?
1 perjanjian lama, 2 perjanjian baru. Coba lihat warnanya hijau. Kalau angka 2 berarti perjanjian baru ya. 27 di antara itu ya, tergantung di perjanjian apa. Oke, perjanjian lama atau perjanjian baru. Oke, Asro mau ikut nggak? Oke, terus abis itu yang ketiga 19 pas. Waduh, pasal ya. Oke, terus next ayat. Dan yang terakhir kata keberapa? Coba kamu buka yang ini 2, 27, 19, 2 sama 5. Coba, ngerti nggak kamu? Coba buka sekarang pakai Alkitab, nggak pakai handphone. Coba buka. Apa ini katanya? Nggak pakai handphone, please. Nggak ada Alkitab ya? Aduh, gimana dong? Kasih satu ya? Nggak boleh. Oh, nggak usah kasih contoh. Oke, ya udah, nggak usah. Oke, next, Sam. Oke ya. Jadi kita mulai. Oh, di depan ada apa tuh? Oke, ada amplop. Jadi perwakilan boleh ambil, ketuanya. Yang nggak pegang stopwatch boleh ambil. Yang nggak pegang stopwatch boleh ambil. Yang pegang stopwatch ready ya. Kita akan mulai ketika belum sabar. Tim kalian yang ada di sini akan mengambil dan kamu langsung ya stopwatchnya dinyalain ya 30 menit aja ya. Siap? Ready? Ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo, stopwatch. Sudah menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk malam hari ini. Kami dapat datang berkebaktian Natal. Kami dapat memuji Engkau. Kami dapat juga mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami dapat bersama-sama bermain supaya kami lebih mengingat firman Tuhan yang telah kami dengar. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami supaya yang sudah percaya Yesus memanfaatkan sisa hidup kami untuk memberitahukan kepada keluarga kami tentang Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau berbelas kasihan supaya mereka yang mendengarkan kesaksian kami bukan hanya dengan mulut kami, tetapi juga melalui kehidupan kami. Kami mau meneladani Tuhan Yesus, sehingga orang mengenal Tuhan Yesus bukan hanya dengan kata-kata kami, tapi dengan sikap dan keteladanan hidup kami. Kiranya Engkau menolong keluarga kami dan teman kami dapat percaya Yesus. Kami juga berdoa Bapa, jika di antara para remaja pemuda yang berkebaktian pada sore malam hari ini, mereka belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sebentar lagi Bapa, kami akan pulang. Kiranya Engkau memimpin perjalanan kami tiba di rumah dengan keadaan baik, dan besok pagi kami akan berkebaktian Natal. Engkau juga memimpin kami kembali ke rumah-Mu ini untuk kebaktian Natal. Kami serahkan Bapa hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.